Bayangkan, Anda harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan sertifikat tanah impian Anda. Tapi ternyata ada biaya tambahan yang tak terduga. Apakah ini kisah nyata di Indonesia? Masalah pungutan liar atau pungli dan birokrasi berbelit dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Masyarakat sering menghadapi pungutan liar oleh oknum petugas, seperti meminta uang tambahan untuk percepatan proses atau pengukuran tanah. Birokrasi yang rumit dan panjang, termasuk verifikasi dokumen dan pengukuran lapangan, menyebabkan keterlambatan yang disengaja sehingga berkas tertahan berbulan-bulan. Tentunya ada dampak negatif. Masyarakat mengalami kerugian finansial, waktu, dan mental. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun, serta meningkatkan resiko sengketa tanah dan menghambat investasi. Tapi tenang aja, ada solusi yang ditawarkan, yaitu audit otomatis berbasis data dan AI. Sistem kecerdasan buatan yang memantau data proses pelayanan secara real time untuk mendeteksi anomali, seperti keterlambatan berkas atau frekuensi kunjungan petugas yang tidak wajar, lalu mengirim alert otomatis ke atasan untuk pencegahan pungli. Yang kedua, mekanisme citizen review dan rating. Pemohon memberikan rating dan ulasan anonim melalui aplikasi mobile setelah layanan selesai, yang dipublikasikan agregat di website BPN dan dikaitkan dengan evaluasi kinerja petugas. Lalu ada penggunaan kompetisi positif atau gamification. Petugas diberi poin lencana dan papan peringkat berdasarkan penyelesaian cepat dan tanpa keluhan pungli, yang bisa ditukar dengan hadiah non-uang seperti prioritas cuti. Lalu yang terakhir ada kewajiban menyatukan data antar instansi. Integrasi data otomatis antara BPN dengan instansi lain seperti Dukcapil atau KTP dan DJP untuk pajak, sehingga verifikasi dokumen dilakukan tanpa perlu fotokopi fisik. Dasar teori yang mendukung, yang pertama, New Public Management atau NPM menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi untuk mengurangi birokrasi dan korupsi melalui pengawasan otomatis dan insentif berbasis kinerja. Lalu yang kedua, Good Governance, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme bottom-up seperti rating publik dan integrasi data. Lalu ada Citizen-centric, memprioritaskan masyarakat sebagai pusat layanan dengan feedback langsung dan kemudahan akses untuk meningkatkan kepuasan. Yang terakhir, ada e-governance dan behavioral economic, mengintegrasikan data digital untuk efisiensi dan menggunakan insentif non-moneter untuk mendorong perilaku positif seperti integritas. Nah, apa sih dampak positif dari solusi itu? Yang pertama, bagi masyarakat, proses pelayanan lebih cepat, transparan, dan bebas pungli, mengurangi biaya dan waktu tunggu, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lalu ada dampak positif bagi pemerintah, yaitu mengurangi korupsi dan birokrasi, memperbaiki citra good governance, serta meningkatkan efisiensi operasional dan investasi nasional melalui kepastian hukum tanah. Lalu yang terakhir, secara keseluruhan mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan, meminimalkan sengketa tanah, dan mendukung pembangunan ekonomi dengan legalisasi aset yang lebih andal. Nah, jadi segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video edukasi selanjutnya. Terima kasih.